Muhammadiyah itu kalau awal berdirinya memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kiai Ahmad Dahlan masih ada hubungan keluarga dengan Pondok Krapia. Istrinya itu kan masih keluarganya Kiai Krapia. Dan berdirinya Muhammadiyah ini pendukungnya kan para habaib dulu di Jakarta yang mendanai. Itu dananya dari para habaib. Umat Islam itu di Jakarta dulu punya organisasi namanya Jamiatul Khair. Pada masa Belanda akan membuka cabang di Jawa Tengah karena Jawa Tengah Jogja marak kristenisasi. Sama Belanda gak boleh. Akhirnya Ki Ahmad Dahlan mendirikan organisasi lokal namanya Muhammadiyah. Dan sama-sama saja itu untuk melawan kristenisasi. Kemudian setelah Ki Ahmad Dahlan ini wafat, lama-kelamaan, karena di Muhammadiyah itu gak seperti di NU. NU itu kan banyak kiainya karena banyak pondok. Di Muhammadiyah ini kader-kadernya banyak yang dekat dengan Wahabi. Akhirnya terjadi pergeseran sedikit demi sedikit, Muhammadiyah ini menjadi Wahabi. Dan di kalangan Muhammadiyah, Wahabi di internal mereka itu tidak seragam. Ada yang Wahabi radikal, ada yang Wahabi moderat, ada yang Wahabi agak liberal ada di Muhammadiyah. Kalau ingin tahu, mereka kalau muktamar spanduk-spanduknya itu beda. Kalau yang Wahabi yang radikal, dengan muktamar ini kita berantas TBC. Apa TBC? Tahayyul bid'ah khurafat. Kalau yang agak liberal, tanwir apa, pokoknya yang modern-modern bahasanya. Ya pokoknya dari bahasanya itu kita bisa menggambarkan ini agak salafi Wahabi, ini Wahabi yang agak begini. Nah, cuman walaupun Wahabi di Muhammadiyah, Wahabi ini kan ada dua jalur kan secara garis besar. Ada Wahabi langsung dari Saudi, ada Wahabi dari Mesir. Wahabi dari Mesir ini Wahabi melalui Syekh Muhammad Dahlan, supaya kita ini tidak menjadi berseteru terus-menerus. Kalau melihat sejarah, Mbah Ahmad Dahlan itu tunggal buyut dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu manggilnya Kang Mas. Ya? Secara nasab, secara gurunya sama. Di Kiai Soleh Darat, Semarang. Kemudian di Syekh Ahmad Khotib juga di Mekah belajarnya. Di Syekh Nawawi Al-Bantani juga belajarnya di Mekah. Tapi kok kenapa kesininya Muhammadiyah dengan NU beda? Yuk rujuk kembali kepada kitab-kitab asal karya beliau-beliau. Akhirnya dipelajari, dicari. Kalau kitab-kitab karya Mbah Hasyim Asy'ari itu di pesantren-pesantren NU dipelajari. Ya, bagi yang sudah kelas aliyah, kelas tingkat tinggi. Tapi kitab Mbah Ahmad Dahlan tidak dipelajari di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Akhirnya dirujuk, dicari ke keluarganya, ketemunya di wilayah Yogyakarta, di daerah Pasar Kliwon. Ada keluarganya yang nyimpen cetakan pertama daripada kitab yang dikeluarkan dikarang oleh Mbah Ahmad Dahlan. Pas dibuka ternyata Mbah Ahmad Dahlan ngajarin kunut, ngajarin ziarah kubur, ngajarin tahlilan, doa untuk mayat, sedekah untuk mayat, tarawih 20 rakaat. Mbah Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Orang yang benar-benar ingin merawat, ingin menjaga ya Muhammadiyahnya Mbah Ahmad Dahlan, yang didirikan Mbah Ahmad Dahlan, mereka akhirnya kembali, rujuk kembali kepada ajaran Mbah Ahmad Dahlan. Maka mereka mau ziarah lain sebagainya. Tapi orang-orang Wahabi yang masuk di dalam tubuh Muhammadiyah, mereka menyatakan ini organisasi Muhammadiyah bukan Dahlaniyah. Jadi Muhammadiyah berubah ini pada saat apa? Napa? Semen tak kandani, nyun sewu, ojo kaget, ojo dadi fitnah. Niki bener, niki buku Muhammadiyah. Loh, gambarnya gambar Muhammadiyah.
buku Muhammadiyah niki ajarane Mbah Yai Ahmad Dahlan sing asli niki terbit tahun selawe, NU niku tahun 26, niki tahun selawe, berarti setahun sebelum NU. Pokok kiai tenanan, bah niku NU, bah niku Muhammadiyah, pokok kiai tibake ajarane padha, wong sumbere padha, gurune ya padha. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 1. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Loh, Mbah Ya Ahmad Dahlan sholawat sayyidina. Lek Mbah Soleh padha barang? Padha. Ngalim sapa sampean karo Mbah Soleh? Ngalim Mbah Soleh, makane aja manut sak karepmu dhewe. Manut Mbah Soleh. Halaman 5. Najis mughaladhah, najis berat. Yaiku najise asu, celeng lan anak turu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Isu kali ini yang akan kita angkat dari trio penghujat Wahabi yang bawa-bawa nama Muhammadiyah. Kenapa saya sebut trio penghujat Wahabi? Karena dari 3 orang ini yang dituangkan hanyalah kebencian demi kebencian. Tujuannya mengaduk-ngaduk umat dan mengaku paling lurus ajarannya. Sedangkan Muhammadiyah pun dianggap bengkok oleh mereka ini gitu. Seolah-olah apa yang dilakukan Muhammadiyah itu adalah kesesatan. Meskipun mereka takut menyatakan Muhammadiyah sesat. Karena mereka ini pemegang kebenaran. Sepertinya lebih layak disebut Tuhan, pemangku kebenaran, yang punya kebenaran. Sehingga setiap kelompok yang tidak sesuai dengan organisasinya dianggap sesat. Di satu sisi suka menyebut Wahabi, suka menyesatkan, suka mengkafirkan, padahal 3 orang ini sama saja dengan mengkafirkan dan menyesatkan. Dari lisannya yang keluar bahasa-bahasa mungkin bagi jemaahnya cocok sekali gitu. Bagi jemaahnya. Karena memang rata-rata dibawa pengetahuan ketiga tokohnya itu. Yang pertama adalah Idrus Ramli. Ketika menempatkan organisasi Muhammadiyah itu sebagai sarang Wahabi. Ada Wahabi radikal, ada Wahabi moderat, ada Wahabi moderat tadi, ada Wahabi yang liberal dan sebagainya. Kemudian sok tahu bahwa ketika muktamar di situ bisa nampak sekali kalau Wahabi radikal biasanya dengan menggunakan logo-logo atau simbol-simbol TBC, yaitu tahayul bid'ah khurafat katanya. Kalau liberal biasa pakai tanwir. Saya katakan kepada anda ini goblok. Tanwir itu bukan simbol nol, dol Ramle.
Jadi Anda itu benar-benar awam tentang Muhammadiyah, jangan bicara Muhammadiyah. Tanwir itu sebuah pertemuan melalui tanwir, namanya tanwir yang dibentuk, yaitu untuk menjelaskan kandidat-kandidat kepemimpinan, sidang-sidang muktamar dan sebagainya. Kemudian karena hanya menerima berita dari setiap muktamar, tidak ada simbol-simbol anti TBC itu. Jadi kebohongan Anda nampak sekali di sini, tukang bohong, tukang dusta, penyebar kebohongan nyata. Jadi sosok Idrus Ramli yang ngaku-ngaku kiai ini suka mengada-ngada. Tidak pernah dalam muktamar-muktamar ada simbol-simbol seperti itu. Kalau memang ada istilah-istilah TBC dalam muktamar, karena itu memang menjadi program dari Muhammadiyah sejak zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ingat loh sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika dibakar musolanya dan dikafirkan oleh orang-orang yang ngaku-ngaku ahlus sunnah ketika itu. Tidak ada hubungan masalah keyakinan, yaitu darah Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan kerapia. Masalah keyakinan itu berbeda. Dan tidak harus sama pengetahuan seseorang itu. Nah, di sini nampak sekali kebodohan Anda sebagai seorang yang mempredikatkan diri sebagai kiai. Kan nyebut-nyebut saya kiai, kiai, unop kiai gitu. Kenyataannya tukang fitnah. Ya. Jadi tukang fitnah. Apa buktinya? Kalau dalam muktamar itu bahwa orang radikal, bahwa Wahabi radikal membawa, mana buktinya? Silahkan buktikan itu. Jadi Anda itu jangan mengumbar kebohongan. Pak Ramli, nah itu. Kemudian juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, karena begitu santernya kristenisasi sehingga mendirikan organisasi Muhammadiyah. Artinya Anda itu tidak pernah membaca sejarah kebangkitan Muhammadiyah dari mana. Hanya katanya orang kerapia kali. Di sini sangat berbahaya Anda, karena bisa dituduh memprovokasi massa untuk membenci Muhammadiyah. Tidak apa ya, basa-basi Anda itu basa-basi yang biasa saya dengar di YouTube itu, dengan kebohongan-kebohongan. Mana ada Kiai Haji Ahmad Dahlan didukung oleh para habib. Beliau seorang saudagar batik, bahkan menjual rumahnya untuk membangun organisasi Muhammadiyah. Kalau dilihat riwayat perjalanannya sampai ke Banyuwangi, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu melibatkan banyak orang penting yang disinggahi tetapi ditolak, termasuk orang yang paling dekat dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu dalam sejarah, yang katanya keturunan dari kerapia itu menolak kehadiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan tidak menemui Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu peristiwa menuju Banyuwangi ketika mampir di Jombang itu. Kalau ingin tahu riwayatnya, saya riwayatkan semuanya. Tapi berarti Anda yang mencari masalah. Kalau saya bongkar semuanya itu parah nanti. Berarti memang jiwanya Anda itu jiwa Madura, pemberontak, suka menghasut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi masalah Habib ya tadi ya. Kemudian masalah dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sudah berbicara tahayul, bid'ah dan khurafat itu sejak zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sekian banyak perdukunan-perdukunan ketika itu mendapat perhatian khusus dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hingga beliau dikafirkan oleh kelompok-kelompok yang ngaku Ahlus Sunnati wal Jamaah dari kelompok kejawen ketika itu. Dalam sejarah seperti itu. Bukan seperti yang dituturkan oleh Anda. Jauh panggang dari api cara-cara Anda itu.
Itu yang masalah Idrus Ramli. Kemudian Marzuki Mustamar nih, jualan Muhammadiyah di jemaahnya sendiri. Sebenarnya harus tahu malu gitu ya, harus punya malu. Muhammadiyah itu tidak pernah ngusik-ngusik NU, karena memang Muhammadiyah itu punya akhlak, tahu diri, punya dedikasi tinggi. Beda dengan Marzuki Mustamar, asal bicara di forum dan seolah-olah ucapannya benar gitu. Apa yang ditemukan itu benar. Baik, kita kaji aja. Seperti Anda itu berbicara Wahabi ketika dikatakan kitab-kitab Wahabi, kitab-kitab Sunan Bukhari itu diselamatkan oleh orang-orangnya Anda, dibawa pulang ke Indonesia. Persis, saya bongkar lagi tentang Anda ini. Anda tahu kapan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu meninggal? 23 meninggal. Anda katakan bahwa buku itu keluar tahun 1925. Pas menjelang berdirinya NU 26. Mungkin seandainya Kiai Haji Ahmad Dahlan belum meninggal, ya mungkin saja ya belum ada NU itu. Artinya menunggu lahirnya Muhammadiyah itu menunggu lahirnya lahirnya NU ini menunggu Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal itu dulu gitu. Barangkali itu yang perlu diingat. Coba, buku itu terbitnya 25, Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal 23. 2 tahun setelah meninggal baru terbit buku itu. Perlu dicurigai buku itu. Buku siapa itu gitu. Yang pertama, membuktikan kebohongan buku itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah menulis dengan menggunakan Arab Pigon. Jadi tidak pernah menulis menggunakan Arab Pigon, bahasa Jawa ditulis dengan Arab misalnya, nggak pernah itu. Yang ada Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menulis dengan bahasa Melayu atau bahasa Jawa yang ditulis dengan bahasa Melayu. Itu yang ada. Sangat jauh cara berpikir Anda itu. Jadi tidak dimungkinkan Kiai Haji Ahmad Dahlan menulis Arab Pigon itu. Tidak dimungkinkan sama sekali. Kalaupun mau menulis, beliau menulis bahasa Arab sekalian. Itu banyak kitabnya, yang juga dibawa salah satu putranya ke Thailand pada waktu itu. Jadi di sini kayaknya Anda ingin menghipnotis orangnya Anda seolah-olah Muhammadiyah melakukan kebohongan publik. Justru yang melakukan kebohongan publik itu Anda, karena berbohong atas nama Muhammadiyah, kemudian menjelek-jelekkan Muhammadiyah di depan jemaah Anda. Maksudnya apa? Nggak tahu Anda itu. Mempromosikan diri seolah-olah Anda mengungkap kebenaran. Tidak, itu justru membohongi publik gitu. Tidak pernah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menulis seperti yang Anda katakan. Dalam sejarahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, walaupun ada hubungan dengan Krapyak dan tentunya dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sekalipun, walaupun satu guru, itu tidak harus sama. Rupanya berpikir Anda itu tumpul. Cobalah, Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu berbeda. Walaupun Imam Malik adalah gurunya, guru itu bukan sumber harus sama. Lah, buktinya nabinya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam pikiran sahabat yang begitu banyak, semuanya dari Nabi. Kemudian terjadi pemikiran ulama yang berbeda-beda. Goblok orang yang memahami harus sama itu. Goblok banget namanya. Coba, Nabi Muhammad satu, para sahabat. Kemudian setelah masa tabi'in lahir berbagai macam ulama-ulama mazhab.
Lahir berbagai pendapat. Lahir Asy'ariyah yang mengaku Ahlus Sunnati wal Jamaah, lahir Mu'tazilah, lahir Jabariyah, lahir Qadariyah. Berangkat dari yang satu. Ada yang hak, ada yang batil. Harus jalanlah otaknya gitu. Harus jalan otaknya itu, cara berpikirnya. Kecuali kalau Anda anggap manusia itu robot yang harus sama. Atau sebagaimana berpikirnya Mao Zedong gitu. Bahwa rakyatnya harus sama seperti pakaian sekolah, seragam gitu. Itu kesalahan Anda ketika dikatakan bahwa satu guru bisa melahirkan banyak murid yang berbeda-beda. Bisa melahirkan pemahaman yang sama. Itu salah besar. Tapi satu guru bisa melahirkan murid yang beda-beda. Jangankan dalam satu perguruan, ya, dalam satu perguruan, meskipun dengan fakultas yang sama, maka akan melahirkan rumusan-rumusan yang berbeda-beda. Bikin tesis saja, seorang mahasiswa itu akan meninjau tesisnya dari berbagai sudut. Dan cara berpikir orientasi mahasiswa itu dalam satu bidang itu berbeda-beda, tidak sama. Lah mengapa kemudian Anda memaksa Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari harus sama? Dari mana jalannya Anda itu? Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi perlu berpikir Anda itu. Kemudian Habib Alwi ini lagi berbicara tentang buku Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu sudah saya katakan, saya bertemu dengan keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada Abdul Haris, ada Ustadz Haris Nasution, ada Ustadz Haris, kemudian Ibu Dia dan sebagainya, dan bahkan sering berdialog berkaitan dengan Muhammadiyah. Apakah punya keluarga di Yogyakarta, di Pasar Kliwon, tidak ada Ustadz? Tuh bohong Ustadz. Jadi ini gimana sih kok tiga toko berbohong itu sekaligus? Apa sudah merembuk kebohongan ini? Saya kurang tahu itu. 3 toko loh merembuk ini. Kemudian sama persepsinya dengan Kiai Marzuki Mustamar, ya. Sama dengan Mustamar itu. Apa berpikirnya? Fikih Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah saya jelaskan tadi. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah menulis dengan Arab Pigon. Satu. Yang kedua, lahirnya buku itu 25. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal 23. Itu sudah subhat, sangat subhat sekali itu. Kalau memang ada buku, kenapa tidak dilahirkan di zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan? Kenapa setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal? Kan lucu Anda itu. Dan meninggalnya setelah 2 tahun lagi. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau memang ada buku itu, coba tanggal berapa ditulis tuh? Jadi lucu di situ tuh fikih Ahmad Dahlan tuh. Perlu dilacak kebenarannya. Jadi kebohongan-kebohongan seperti ini ada, mesti aktornya itu ada. Apalagi tadi menyebut Pasar Kliwon. Pasar Kliwon yang mana itu? Keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh. Di Yogyakarta itu yang mana ini? Sampai cicit Ahmad Dahlan itu dengan ceramah Anda ketawa itu. Itu Beb Alwi itu. Ba'alawi ya. Beb Alwi Alawi, Ba'alawi itu. Kenapa sih kok suka berdusta gitu? Apa tujuannya berdusta? Menjual Muhammadiyah itu apa? Kemudian menyebut Wahabi apa? Apakah Anda pemegang surga? Seolah-olah kalau tanpa surga tidak masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Janganlah begitu. Sebagai anak manusia itu berpikirnya yang
Jujurlah. Jangan setiap orang yang berbeda dengan Anda disebut Wahabi. Mewahabikan kelompok-kelompok yang tak sesuai dengan cara otak Anda berpikir. Lah itu, apalagi berbohong, berdusta dan sebagainya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah itu, yang tidak terjamin keilmiahannya, yang sudah dipastikan bahwa itu tidak pernah dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terus siapa yang bakar musolanya Kiai Haji Ahmad Dahlan? Kristen? Tidak. Yang membakar musolanya Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan masih hidup itu adalah orang-orang yang ngaku Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang ingin membunuh Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika berangkat ke Banyuwangi adalah orang-orang yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah kenapa sekarang Anda berusaha ingin menarik Kiai Haji Ahmad Dahlan ke dalam sejarah NU? Apa karena gurunya sama itu? Konyol Anda itu. Kalau dijadikan ukuran gurunya sama, itu sangat konyol. Sudah saya katakan tadi, seperti yang terjadi pada diri Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi seorang pada akhirnya melahirkan berbagai macam pendapat tafsir. Berapa banyak tafsir yang ditulis berbeda-beda. Berapa banyak fikih yang terjadi berbeda-beda. Dari Nabi Muhammad tuh. Cara pandang mereka. Itu saja sudah cara berfikirnya. Tidak perlu jauh-jauh, apalagi ditambah pada masa sahabat dengan pendapat-pendapat sahabat, perkataan-perkataan sahabat. Terjadilah perbedaan pendapat. Padahal dari guru yang sama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah Islam tadi. Sehingga terjadi pergolakan pemikiran dalam fikih-fikih Islam itu. Pergolakan pemikiran dalam pembicaraan akidah, pergolakan pemikiran Islam dalam pembicaraan ubudiyah, pergolakan pemikiran Islam dalam dunia tadi itu sampai kepada persoalan-persoalan filsafat dan sebagainya. Ada baik temporer atau kontemporer, tidak bisa dilepaskan dari seorang guru yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus sebagai seorang nabi. Dari sana sumbernya semua bisa berbeda-beda. Lalu Anda bahwa karena Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim As'ad itu tunggal guru, lalu tidak bisa berbeda. Namanya pikiran Anda itu tertutup oleh pemahaman yang benar. Al-Quran saja menjamin perbedaan itu ada. Itu loh. Jadi la jalan nas ummatan wahida. Sudah pasti akan menjadikan manusia itu bersatu padu dalam satu umat. Itu firman Allah. Wala yazaluna mukhtalifin. Tetapi mereka senantiasa berselisih. Illa man rahima rabbuk. Itu saya katakan. Ini manusia. Dari Nabi Adam satu berbeda-beda. Sejarah manusia dibukalah. Antropologi Anda itu dibuka dulu gitu. Biar tahu persis tentang manusia. Tidak harus gurunya sama. Tidak harus sama meskipun gurunya sama. Dalam satu keluarga, bapaknya sama, ibunya sama, anaknya berbeda-beda. Bukan saja pendapatnya yang berbeda, rambutnya juga berbeda. Ada yang juga botak berbeda gitu. Jadi harusnya Anda berpikir orientasinya jauh ke depan. Bukan dengan pemahaman yang taklid buta seperti itu. Jadi ini dari saya. Artinya kesimpulannya, janganlah membuat dusta hanya untuk popularisasi Anda, supaya Anda populer di tengah-tengah masyarakat dengan menjual Muhammadiyah. Benar kata siapa namanya itu, Zainal Abidin itu.
Jadi ada orang desa menjadi terkenal karena yang ngencingin Ka'bah itu. Ka'bah dikencingin, terkenal dia itu. Masuk TV dan sebagainya. Jadi untuk lebih terkenal cukup itu menjelek-jelekkan Muhammadiyah biar terkenal. Bahkan begitu cara Anda. Mau populer dengan cara-cara yang zalim. Ya Allah, naudzubillah min dalik. Itu yang disebut zalimu li nafsih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.